Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Mahendra, NIM C3J117372 dari program keahlian Manajemen Agribisnis angkatan 54. Pertama-tama, saya akan berterima kasih kepada Bapak Dari Tanjung sebagai dosen pembimbing saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapang saya, yaitu yang berjudul pengembangan produk susu menjadi yogurt dengan berbagai varian rasa di CV Milk Indo Berkabadi, Panjen Malang. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Sapi perah adalah sapi yang menghasilkan susu untuk dikonsumsi oleh banyak orang. Selain itu, susu sapi juga dapat diolah menjadi olahan susu dan juga dimanfaatkan sebagai yogurt dan keju. Tapi di kalangan masyarakat, kebutuhan akan permintaan oleh masyarakat sangat minim dan kurang terkenal di kalangan masyarakat. Yogurt juga masih kurang terkenal di kalangan masyarakat karena kurangnya pemasaran masih lambat dan belum mengetahui akan kebaikan gizi yogurt. Produk utama yang dihasilkan dari peternakan sapi perah ialah susu sapi segar. Tetapi ada produk olahan dari susu yang bernilai tambah yaitu yogurt. Yogurt memiliki sedikit varian rasa di CV Milk Indo Berkabadi. Salah satunya perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang peternakan sapi perah. Dalam usahanya, produksi yang dilakukan adalah pengolahan susu sapi segar yang diolah dengan pasteurisasi. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari latar belakang yang pertama, satu, merumuskan ide pengembangan bisnis berupa penambahan produk yaitu pengolahan susu menjadi yogurt pada perusahaan CV Milk Indo Berkabadi. Yang kedua, menyusun dan mengkaji kelayakan rencana pengembangan bisnis berupa penambahan suatu produk yaitu pengolahan susu menjadi yogurt dengan berbagai varian rasa. Yang ketiga, merumuskan rencana pengembangan unit bisnis perusahaan meliputi teknis dan perencanaan finansial. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan perusahaan. CV Milk Indo Berkabadi dimulai dari sebuah peternakan sapi rumahan pada tahun 1984 di Desa Tegalsari, Panjen, Malang, Jawa Timur dengan populasi awas jumlah 8 ekor. Tidak langsung menambah dan jumlah banyak, namun pemilik memilih mengembangkan peternakannya secara perlahan hingga dalam waktu kurun 10 tahun sapi yang dimiliki ialah 70 ekor. CV Milk Indo Berkabadi mempunyai 5 tenaga kerja yang bertugas yaitu mencari rumput dan mengolah susu tersebut. Susu yang dihasilkan dari sapi tersebut rata-rata ialah 9 liter per hari. Pada tahun 2011, peternakan tersebut memiliki penataan manajemen yang baik dengan lahirnya Milk Indo Berkabadi, sebuah peternakan sapi perah mandiri berbasis pertanian terpadu. Sejak saat itulah Milk Indo Berkabadi mulai menjadi 5 peternakan yang lebih kompleks dari manajemen sapi perah hingga produksi olahan dan limbah peternakan mampu diolah sehingga bermanfaat dan memiliki nilai lebih. Hasil produk berupa susu sapi segar yang semakin meningkat menjadikan Milk Indo Berkabadi semakin yakin untuk mengolah produk susu sapi tersebut menjadi susu pasteurisasi dengan berbagai varian rasa. Pada awal perusahaan dikelola oleh ayahnya yaitu Bapak Abdullah dan sekarang dikelola oleh anaknya yaitu Bapak Taufan atau yang biasa dipanggil Bapak Ibi. Dengan itu sekarang perusahaan bergerak di bidang peternakan, pengolahan susu dan edukasi menjadikan perusahaan sekarang menjadi lebih berkembang dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu keragaman perusahaan. Yang pertama, organisasi dan manajemen perusahaan. Struktur organisasi CV Milk Indo Berkabadi merupakan hal yang penting di dalam perusahaan untuk menunjang kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Perusahaan CV Milk Indo Berkabadi memiliki struktur organisasi dari atas ke bawah, di mana paling atas ialah Bapak Abdullah sebagai pemilik dan Bapak Taufan sebagai pengelola dan pengembang perusahaan. Dalam organisasi perusahaan terdapat 6 bagian yaitu manajer keuangan, HRGA, farm, produksi, dan wisata edukasi. Yang kedua ialah sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan CV Milk Indo Berkabadi berupa sumber daya modal, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik. Sumber daya modal yaitu untuk kelangsungan perusahaan untuk pengadaan dari input hingga output. Sumber daya manusia ialah tenaga kerja yang bekerja untuk keberlangsungan produksi dan keberlangsungan perusahaan. Sumber daya fisik yaitu yang dimiliki aset-aset perusahaan CV Milk Indo Berkabadi. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu terdiri dari strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan. Faktor eksternal yaitu opportunity dan threat atau biasa disebut peluang dan ancaman.
Dari hasil faktor internal dan eksternal tersebut dapat dihasilkan strategi, yaitu strategi SO. Yang pertama, mempertahankan kualitas susu dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pengolahan susu, atau bisa disebutkan S1, S2, S5, S7, dan O3. Yang kedua, menerapkan program kemitraan dalam memenuhi permintaan. Dapat dihasilkan yaitu S1, S2, S5, O1, dan O5. Terus yang selanjutnya yaitu strategi WO atau kelemahan dan peluang. Yang pertama yaitu pengolahan susu sapi segar menjadi produk olahan yogurt, yaitu yang dapat dihasilkan yaitu W4, W6, dan O1. Dari faktor internal dan eksternal dapat strategi SO. Yang pertama yaitu mempertahankan kualitas susu dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pengolahan susu dari analisis S1, S2, S5, S7, dan O3. Yang kedua, menerapkan program kemitraan dalam memenuhi permintaan dari analisis S1, S2, S5, O1, dan O5. Terus yang selanjutnya yaitu strategi WO, pengolahan susu sapi segar menjadi produk olahan keju mozzarella dan yogurt dari analisis W4, W6, O1. Terus yang kedua, meningkatkan manajemen dengan Milkindo akses berbasis digital pada CV Milkindo berkabadi dari analisis W1, W5, W7, dan O2. Terus selanjutnya yaitu strategi ST. Yang pertama yaitu manajemen distribusi input dengan pemasok dari analisis S1, S2, S3, S4, dan T2. Terus selanjutnya yaitu strategi WT. 1. Meningkatkan pengiklanan dalam jangkauan pasar yang lebih luas dari analisis W7, T4. Rumusan kajian pengembangan bisnis yaitu terdiri dari permasalahan. Permasalahan yang ada yaitu pemberian varian rasa pada yogurt masih sedikit. Dapat dilihat yaitu faktor internal. 1. Yaitu penataan manajemen dan pendataan. Yang kedua, produk susu tidak tahan lama. Yang ketiga, varian rasa yogurt sedikit. Faktor eksternal yaitu yang pertama, produk turunan susu segar banyak diminati. Yang kedua, sistem registrasi masih manual. Yang ketiga, mesin masih tahap pengembangan. Terus yaitu pengembangan produk susu menjadi yogurt dengan berbagai varian rasa pada CV Milkindo berkeabadi. Selanjutnya yaitu perencanaan 9 elemen bisnis model kanvas yang dapat diartikan layak dan dijalankan, terus tidak layak atau evaluasi. Selanjutnya yaitu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas terdiri yaitu yang pertama customer segment, yang kedua customer relationship, yang ketiga value proposition, yang keempat key activity, yang kelima key partner, yang keenam channels, yang ketujuh key resource, yang ke-8 revenue stream, yang ke-9 yaitu cost struktur. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment yaitu 1. Laki-laki, perempuan atau perempuan. Yang kedua dewasa umur 12 sampai 60 tahun. Terus yang ketiga konsumen dari Kabupaten Malang dan sekitarnya. Terus untuk customer relationship yaitu adanya hubungan jangka panjang dengan konsumen sehingga tidak terputus oleh dari produsen dan konsumen. Terus yang ketiga yaitu value proposition. Value proposition adalah nilai lebih dari produk tersebut. Yang pertama yaitu harga murah, yang kedua varian rasa banyak, yang ketiga kualitas bagus. Terus yang selanjutnya yaitu key activities. Key activities adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu pengambilan susu murni, yang kedua proses produksi, yang ketiga pemasaran, yang keempat dan pencatatan. Key partner ialah hal yang dilakukan oleh perusahaan yaitu bekerja sama. Kerjasamanya yang dilakukan ialah yang pertama yaitu dengan pemasok, yang kedua dengan investor, yang ketiga dengan penadah produk yang dihasilkan. Terus selanjutnya yaitu channel atau saluran. Saluran yang dilakukan oleh perusahaan yaitu pemasaran di sosmed dan di daerah Kabupaten Malang dan sekitarnya. Yang kedua yaitu distribusi di toko partner atau yang penadahnya tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu key resource. Key resource yaitu yang pertama sumber daya fisik yang berupa lahan, mesin dan peralatan. Yang kedua sumber daya manusia di bagian produksi dan administrasi. Yang ketiga sumber finansial berasal dari pemilik. Terus selanjutnya yaitu revenue stream. Revenue stream yaitu hasil produk yang dihasilkan oleh perusahaan, yaitu penjualan yogurt, penjualan olahan susu. Terus yang terakhir yaitu cost struktur. Cost struktur adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya variabel, dan biaya transportasi. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Yang saya dapat jelaskan yaitu pendapatan. Pendapatan dari penjualan yogurt tahun pertama yaitu sebesar 96 juta. Tahun kedua sampai kelima yaitu 124
Rp4.800.000. Terus selanjutnya yaitu total biaya variabel pada tahun pertama yaitu sebesar Rp31.252.800. Terus tahun kedua sampai tahun kelima sebesar Rp41.130.000. Selanjutnya yaitu total biaya tetap. Total biaya tetap pada tahun pertama yaitu sebesar Rp43.802.000. Dan pada tahun 2 sampai ke 5 tetap sama yaitu sebesar Rp43.802.000. Selanjutnya yaitu laba sebelum bunga dan pajak. Pada tahun pertama yaitu Rp17.945.200. Pada tahun kedua sampai kelima yaitu Rp39.868.000. Terus biaya bunga untuk tahun pertama sampai tahun kelima yaitu 0 atau tidak ada. Selanjutnya yaitu laba bersih sebelum pajak yaitu sebesar Rp17.945.200 pada tahun pertama. Pada tahun kedua yaitu Rp39.868.000. Selanjutnya yaitu laba bersih sebelum pajak yaitu tahun pertama yaitu sebesar Rp17.945.200 dan pada tahun 2 sampai ke 5 yaitu sebesar Rp39.868.000. Terus selanjutnya yaitu pajak yang sebesar 0,5%. Pada tahun pertama yaitu Rp89.726. Pada tahun 2 sampai ke 5 yaitu sebesar Rp199.340. Terus selanjutnya yaitu laba bersih setelah pajak yaitu sebesar Rp17.850.474. Pada tahun 2 sampai ke 5 yaitu sebesar Rp39.668.660. Usaha ini dapat dikatakan layak karena RC rasio yang dihasilkan lebih dari 1. RC rasio diperoleh sebesar 1,2 yang artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan mendapatkan penerimaan sebesar 1,22. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari rencana pengembangan bisnis ini ialah menambah varian rasa pada produk yogurt yaitu blueberry dan lychee. Dengan begitu diharapkan dapat memikat konsumen lebih banyak lagi dan dapat meningkatkan pendapatan yang lebih besar lagi. Perencanaan bisnis penambahan varian rasa pada yogurt ini dirumuskan melalui bisnis model kanvas dan finansial. Rencana pengembangan bisnis ini dapat meningkatkan performa perusahaan dan menjadikan lebih maju di bidangnya serta dapat mengurangi gap antara permintaan dan penawaran. Perencanaan finansial biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel dan proyeksi laba rugi. Selanjutnya yaitu saran. Setelah dilakukan ide pengembangan bisnis dari beberapa aspek, diharapkan begitu dapat memajukan perusahaan dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, CV Milik Indo Berkah Abadi menerapkan dalam menambah varian rasa pada yogurt yang dimiliki agar lebih memiliki varian rasa yang lebih banyak, sehingga dapat memikat konsumen dan tidak membosankan. Penerapan yang dilakukan sangat penting mengingat perusahaan harus berkembang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.